Proses ya, justru arahnya akhirnya saya bilang nanti Nike jadi seorang dokter psikolog ya. Enggak, tapi aku jalurnya lain. Ya udahlah, kau pilihan lain lah ya. Kita arah kecil. Saat ini apa? Karena ada masalah, maka Anda dipercayakan sesuai kompetensi Anda. Justru Anda berarti lu ngapain? Membantu menolong perusahaan itu memecahkan masalah. Nah, kalau Anda berhasil, kadang-kadang bisa meningkat. Ini teman-teman, jadi gitu ya. Jadi dunia karir itu gitu. Ketika Anda sukses, Anda berbagai masalah, maka Anda punya kreatif inisiatif ya. Seperti tadi ya, itu karir itu cepat. Tapi justru kalau Anda nggak ada masalah, jangan-jangan karir Anda nggak pernah lemah. Gitu ya, tanpa cuma karirnya. Gitu kan ya. Kalau menyoroti problemnya adalah lambatnya mengambil keputusan. Yang dimana kenapa terjadi itu karena faktor penyebabnya adalah terlalu banyak pertimbangan. Jadi semakin banyak masukan, akhirnya bingung. Kenapa jatuhnya lambat mengambil keputusan. Menurut kami solusi yang harus dijalani adalah harus berani memutuskan mana solusi yang atau keputusan yang tepat, yang jalur tengah, mengambil keputusan yang tepat yang memberikan semua pihak atau paling tidak merugikan pihak lainnya. Kemudian standar kompetensi menurut saya punya attitude, karena attitude yang menunjukkan bahwa dia berani untuk mengorbankan sebuah hal untuk kepentingan bersama. Kemudian yang kedua, mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman saya. Ada lagi yang menambahkan ya, yang kedua itu adanya kurangnya komunikasi. Permasalahannya itu ada faktor penyebab utama adanya kurangnya koordinasi. Solusi yang dapat kami berikan itu adalah adanya meeting internal antara satu departemen untuk membahas minimal 1 minggu dan membahas dalam 1 minggu itu masalahnya ada apa gitu. Dan standar kompetensinya mempunyai skill secara komunikasi dan leadership. Ya. Untuk ada dari teman saya. Lagi. Ketiga. Yang ketiga adalah inkonsistensi. Faktor penyebab utamanya adalah dia kondisinya situasional. Lalu solusi masalahnya adalah kurangnya dibutuhkannya prinsip yang adaptif. Lalu kompetensinya adalah knowledge. Baik, lagi nambahin? Cukup. Baik. Tugas Anda menangkap. Tangan kiri Anda menangkap, sebelah tangan Anda berusaha untuk lepas. Setiap patah, apel. Oke ya. Baik, saya beri contoh soal ya. Tadi ada kalau dulu kuliah kan, sebelumnya diberikan 3 contoh soal. Oke, baik ya. Baik, suatu saat saya ingin party, untuk puncak party besok Sabtu, dan saya mulai belanja buah. Pertama saya belanja buah anggur. Anggur, ya. Oke, siap lagi? Malah lagi soal kan? Baru ya. Contoh kedua. Setelah saya ngambil buah anggur, lalu buah apa ya dong? Kedua ya. Kenapa dia ngomong gue yang masih konten? Nah, ini kan berdasarkan emosi apa? Dengan pikiran, perasaan, dan tindakan. Nah, ini harus dikontrol. Kalau enggak berarti emosi Anda enggak mesti dilatih gitu ya. Nah, ya. Siap ketiga. Banyak siap curang ini. Oke ya. Ketiga. Setelah pilih buah anggur, sekarang apel. Oke ya. Jelas. Permainannya. Ya, pas sekarang main tenis ya. Tidak ada hadiah kan? Targetnya, lalu apa lagi? Menyangkut inisiatif dia, temuan-temuan dia. Lalu ketiga, berikutnya apa? Gimana ide kreatif dia? Jadi tanya aja.
Nah, kalau dia nggak bisa, baru bertanya ke Pak, nggak bisa Pak, baru turun sebagai trainer gitu ya. Lalu berikan motivasi panjang gitu ya. Nah, jadi dia situ ya. Jadi coach, jadi kita menolong, nggak usah takut, pokoknya udah coaching aja. Walaupun dia lebih tua dari kita ya, nanti bapak-bapak, ibu pasti nanti punya anak buah yang bisa tidak. Nah, tetap kita perilaku ya, perilaku atau perubahan cara berpikir, penting banget ya. Nah, ini kita latihan sekarang ya. Latihan dengan materi kemarin. Apa yang telah Anda pelajari, pengalaman belajar? Saya tangkap dari hari kemarin, Ya. salah satu yang paling melekat adalah bagaimana kita berperan sebagai seorang leader. Ya. Itu yang saya soroti ada 4+1. Yang pertama ada coach, yang kedua trainer, yang kedua bapak, dan keempat konselor. Yang +1-nya ini kenapa saya bilang +1? Karena menurut saya istimewa, karena spiritual company kan. Ya. Jadi memang kalau kemarin itu saya kepikiran memang karena kalau di pengetahuan saya memang harus ada ikhtiar dan tawakal. Ya. Nah, bentuknya ikhtiar itu 1-4, tawakal itu nomor 5. Ya. Makanya harus lengkap lah seperti itu. Kemudian yang kedua, salah satu metode yang kemarin saya soroti adalah metode yang harus kita terapkan, yaitu PDCA, Branding Check Act. Itu yang melekat kayak salah satu seharusnya bare minimum untuk melaksanakan atau menganalisa sebuah masalah atau melakukan sebuah project. Harusnya kita bisa menganalisa Branding Check Act terlebih dahulu. Ya. Seperti itu. Mungkin singkat saja, terima kasih. Oke, terima kasih Gus. Ini sedikit aja Pak. Jadi kemarin saya ya, maksudnya tidak mungkin hafal semua ya Pak ya. Ya, tinggal pengertian kalau di warna lain bisa. Bukan naik ngerti. Betul Pak. Jadi kalau saya lihat yang paling lengkap itu dari materi ya, itu yang dimanfaatkan dari profesional. Kemarin saya pernah tanya komputer. Ya. Terutama yang 5 ini di sini kan disebutkan paling sedikit tapi dia paling menentukan Ya. untuk seorang leader itu seperti apa nanti ke depannya. Oke. Terutama yang kemarin itu berhubungan dengan emosional itu kan ada yang emosional bahagia, Ya. Cinta, bahagia. sedih, marah, takut, cinta. Ya. Nah itu seorang leader itu harus bisa menentukan pada saat dia takut seperti apa nih terlihat, jangan sampai terlihat oleh bawahannya bahwa dia takut ya, gitu kan. Oke. Nah, kalau bahagia ya perlu diperlihatkan Ya. kan? Terus kalau sedih jangan terlihat juga sedih gitu, tapi jangan sampai yang bawahannya juga tidak tahu bahwa anda sedih, jadi tidak terlalu kelihatan. Jadi kalau saya lihat ini yang paling utama untuk seorang leader selain skillnya ya Pak ya. Oke. Nah, kalau skill kan dia bisa dengan belajar ya Pak ya, dengan belajar, dengan ikut training atau apa gitu. Seperti sekarang kita ikut training, awalnya kan kita harus punya ini Pak, 5 kecerdasan leader ini. Ya. Itu dari diri kita sendiri gitu. Kalau skill kan dari luar gitu, pada saat training. Lalu yang kemarin yang berhubungan dengan apa yang diutarakan oleh Pak Komita, jadi berhubungan dengan PDCA dan relasi ya. Kalau saya Itu lihat buat pengantar kemarin Pak ya. betul. Latihan berapa bisa buat tiap hari Pak Iya. belajar. Kalau saya lihat intinya Pak, saya belum mendalami banget ya, tapi PDCA itu sepertinya cocok untuk bekerja di lapangan. Ya. Saya tanggal kemarin memang leader itu harus sama seperti yang lain. Leader itu harus mempunyai sifat coaching, dan motivator, masukan dan juga spiritual. Kemudian dia juga harus mempunyai kecerdasan secara SQ, IQ, dan PQ. Dimana kalau PQ itu untuk keseimbangan dia, terus olahraga, terus dia tertulis. Terus juga kita harus ada paham gimana cara menerapkan PDCA. Dan hal juga yang saya ingat itu kemarin ada video semut baklight ya, kalau nggak salah gitu. Itu gimana cara dia menenangkan anak buah ketika anak seperti Bapak bilang kemarin, anak buah itu pandangannya masih dekat, pendek.
Sementara kalau untuk leader itu pandang juga harus jauh, gimana cara dia mengatasi sebuah masalah agar anak buahnya ini tidak cemas, karena memang setiap permasalahan itu selalu ada. Pasti, Nah, Pak. pasti. Pasti. Makanya kalau nggak ada masalah berarti Justru dia berarti dia selalu selalu masalahnya. Berarti otak masih kosong seperti Bapak bilang. Iya, iya. Nah, itu gimana cara seorang leader bisa memimpin anak buahnya untuk tetap tenang dan menyelesaikan masalah itu dengan mudah. Makanya setiap leader itu selalu melihat anak buahnya, meminta untuk anak buahnya, ayo cari masalah apa yang ada di perusahaan ini untuk bisa kita kerjain bareng-bareng untuk mencari masalah kemajuan perusahaan. Untuk saya itu sih. Oke, good. Thank you. Di pemekaannya.